Alhamdulillah baik Ibu. Baik. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Iya, kemarin Ibu dengar kamu katanya menang lomba futsal ya? Berkat dukungan Ibu, alhamdulillah. Alhamdulillah. Juara berapa? Alhamdulillah sih saya juara 1 di belakang. Juara 1. Iya. Oke, keren banget ya. Kemarin Ibu lihat loh videonya. Bagus banget. Terima kasih Ibu. Tetap dipertahankan ya, karena itu bagian dari kemampuan kamu punya bakat di situ, harus dikembangkan. Iya Ibu. Gimana nih? Kenapa ada yang bisa dibantu nggak? Jadi sebenarnya itu saya menghadapi Ibu itu pengen mengubah sesuatu Ibu. Apa yang kamu rasa? Sebenarnya saya mengaku Ibu, tapi Nggak ada yang harus di bagaimana ya? Ini kalau saya utarakan Ibu akan jadi beban buat saya. Jadi begini, saya itu selama ini itu terlalu banyak pikiran. Saya pengennya ini, tapi orang tua saya maksa ini. Saya itu dipaksa les terus-terusan les, hingga membuat beban buat saya itu. Padahal saya itu cuma pengen menjalani hobi saya, tapi saya dipaksa les sehingga membuat jujur akan saya itu menurun. Iya, jadi bagaimana solusinya Ibu? Jadi Manto merasa tidak nyaman ya? Iya Ibu. Merasa sedih nggak? Sangat Ibu. Sangat sedih. Karena jujur sedih, minder sama teman-teman juga iya. Karena kan yang lain dapat nilai bagus, saya begini padahal saya tidak ikut les. Apa karena saya kebanyakan les ini itu jadi membuat saya itu banyak pikiran. Gimana itu? Dan Ibu juga sudah dengar nih Manto dari beberapa guru bahwa nilai akademik kamu saat ini semester 2 itu mengalami penurunan. Makanya tadi juga Ibu pesan sama Ibu Rita, Ibu mau bicara sama kamu dan pas banget nih kebetulan kamu kesini. Jadi sebenarnya sangat disayangkan ya, kamu juga sedih karena nilainya turun, dan Ibu mengapresiasi karena kamu sudah memahami kendala yang ada di diri kamu. Nah, dengan kamu datang ke sini itu merupakan hal yang tepat yang kamu lakukan karena kamu juga ingin berubah, dalam arti kamu ingin menjadi lebih baik untuk dinilai. Jadi yang kamu rasa tuh kendalanya itu dari tekanan. Betul Ibu. Kalau menurut saya itu saya terlalu ditekan sama orang tua saya. Dari ayah atau ibu? Yang pertama itu dari Ibu. Dari ibu. Apa yang Ibu sampaikan? Apa yang Ibu katakan? Ibu itu pengen saya itu saya harus masuk ke PTN. Padahal saya menyadari kalau ke PTN itu berat untuk saat ini, berat lah kalau segini itu. Dan jujur Bu, dengan adanya saya dipaksa les ini itu membuat mental saya itu hancur. Kalau di futsal kamu merasa Enjoy sekali Bu, karena itu jujur itu hobi saya. Jadi yang sekarang Manto sedang rasakan adalah kamu merasa terbebani karena dipaksa untuk nantinya ke PTN dan dipaksa untuk ikut les akademik seperti itu ya. Betul Ibu. Kalau Ibu melihat dari sini, Ibu memahami kondisi kamu seperti itu, dan memang hal yang harus kita lakukan itu adalah yang pertama nyaman dulu kan. Kalau kita nggak nyaman, gimana kita mau happy mengerjakannya. Sekarang kamu di sini merasa tertekan, nanti mungkin Ibu akan sampaikan beberapa hal yang bisa jadi alternatif pilihan kamu mana yang harus kamu pilih. Kalau di futsal ini kira-kira kamu punya target apa berikutnya? Kalau di futsal target saya berikutnya itu saya pengen juara Kota Madiun. Kalau yang kemarin baru antar kecamatan, saya bertekad untuk membawa tim saya itu juara Kota Madiun. Ya, tetap dipertahankan, tetap dinikmati hobi kamu,
Dan apapun hasilnya gak usah dilihat ya, tapi nikmati prosesnya. Nah, sekarang bagaimana bagaimana menghandle, bagaimana cara kamu menghadapi kendala yang sedang kamu alami ini. Kalau menurut Ibu, lakukan hal yang ingin kamu lakukan. Pernah bicara nggak sama Ibu? Atau ngobrol misalnya berdua nih, Bu, saya maunya seperti ini, atau kamu menyampaikan keinginan kamu? Enggak kamu? Semenjak Ibu terlalu menyuruh saya untuk ikut les ini dan itu, jujur enggak Bu, karena saya selalu menghindar. Itu yang membuat saya ingin berbandingkan. Kira-kira menurut Manto saat ini apa yang ingin Manto lakukan? Saya ingin orang tua saya itu memahami saya dengan hobi saya. Mungkin saya nanti akan bisa ke PTN, tapi dengan cara hobi saya. Iya, Ibu setuju tuh, karena sebenarnya dari jalur masuk ke perguruan tinggi itu kan nanti ada jalur prestasi. Nanti Manto bisa pilih jalur prestasi, karena tidak semuanya juga bisa ditempuh sama jalur akademik. Nah, kalaupun misalnya memang Manto tidak nyaman di sana, itu Ibu setuju, tidak perlu dipaksakan, karena hal-hal yang membuat tidak nyaman itu pasti akan mengganggu konsentrasi nih Ibu. Hal-hal yang dilakukan dengan segenap hati, dengan senang, itu pasti memudahkan kamu. Tapi Ibu setuju dengan pilihan kamu saat ini. Nah, sekarang tinggal bagaimana caranya Manto menghadapi orang tua Manto. Kalau misalkan nanti dirasa Manto ingin menyampaikan ke orang tua, itu dilakukan dalam kondisi yang pertama, Manto sedang tenang, kemudian orang tua juga sedang tenang dan tidak capek. Pertama nih, Manto juga berbicara atau diskusi dalam kondisi Manto sudah makan, karena itu penting. Kalau lapar gimana bisa berpikir kan? Nanti yang ada emosi. Gitu. Itu saran Ibu. Dan Ibu sangat mendukung pilihan Manto. Manto ingin masuk PTN, oke, berarti Manto masih mendengarkan orang tua untuk PTN, tapi tidak dalam jalur akademik. Itu boleh kok nanti disampaikan ke orang tua. Dan Manto juga harus menyampaikan perasaan Manto ini. Dengan Manto menyampaikan ke Ibu jadi tahu nih keinginan Manto, kemudian hal-hal yang mengganggu Manto. Kira-kira gimana? Apa yang Ibu sampaikan itu mau Manto coba dulu nggak untuk bicarakan ke orang tua? Dengan masukan dari Ibu itu sudah membuat saya lega, saya tenang, dan saya pasti akan mencoba untuk mengutarakannya kepada orang tua saya. Oke, saya. Jadi gini Manto, di jalur perguruan tinggi negeri itu dia ada beberapa jalur. Nah, kalau yang dari prestasi itu Manto bisa nanti mengumpulkan sertifikat yang berkaitan dengan keolahragaan. Nanti jalur-jalur itu yang akan Manto pilih. Nanti apabila memang dibutuhkan, Manto ingin orang tua Manto berkonsultasi dengan Ibu sangat terbuka. Ya, kira-kira menurut Manto perlu nggak untuk konsultasi orang tua Manto dan Ibu? Paling tidak orang tua Manto tuh tahu juga nih arahnya, kemudian keinginan Manto. Kalau pendapat saya perlu Ibu, karena kan biar ada titik temu. Dan mungkin nanti setelah konsultasi dengan Ibu, orang tua saya juga memahami apa yang saya inginkan. Seperti itu. Baik. Jadi memang diperlukan Manto, diperlukannya kolaborasi antara pihak sekolah, siswa dan orang tua. Karena apa? Ketiganya ini kesinambungan, ya. Dari pihak sekolah sudah memahami siswa dalam hal ini Manto, kemudian orang tua juga tahu maunya Manto seperti apa, agar kedepannya goalsnya ini, terutama goals Manto itu tercapai, keinginan Manto itu tercapai. Seperti itu. Jadi Ibu akan memberikan opsi untuk Manto. Yang pertama, Manto bisa berbicara dengan orang tua Manto secara langsung dan menyampaikan keinginan Manto bahwa Manto akan tetap memilih PTN, namun tidak dari jalur akademik. Manto ingin ikut PTN lewat jalur prestasi.
Misal Manto mau ibu yang mengundang orang tua Manto untuk hadir ke sekolah untuk konsultasi, gimana Mbak? Kalau menurut saya ibu aja yang penting orang tua saya. Ibu yang panggil ya. Baik, nanti ibu akan aturkan waktunya untuk memanggil atau mengundang orang tua Manto ke sini, kemudian untuk konsultasi terkait dengan kendala yang kamu hadapi. Ya, terkait dengan hal-hal yang hari ini kita bicarakan. Seperti itu ya. Baik. Ada lagi Manto yang bisa ibu bantu? Saat ini sudah. Terima kasih. Ya, tetap semangat. Ya. Tetap semangat ya. Siap, Ibu. Berprestasi, ibu tunggu prestasi selanjutnya. Siap. Ya. Terima kasih. Iya. Selamat malam. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Indri, gimana kabarnya? Silakan duduk Ibu. Ini Terima kasih. Ini siapa? Abangnya Manto. Oh, kakaknya Manto. Silakan. Pantas mirip banget ya. Iya. Iya, silakan duduk Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik Bu Indri, gimana sehat? Alhamdulillah. Lama nih gabung ya. Betul. Gimana Bu? Ada yang bisa saya bantu? Iya, kemarin saya dapat informasi nih kata Manto kita punya diskusi katanya gitu. Kira-kira bagaimana ya Bu ya? Ada masalah Manto di sekolah? Kalau masalah mah nggak ada ya Bu. Sebenarnya saya mengundang Ibu Indri hari ini untuk membicarakan perkembangan terkait belajar Manto. Sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu ya hari ini untuk bisa hadir ke sekolah di tengah kesibukan Ibu seperti itu. Jadi gini Bu, memang kenapa saya mengundang Ibu Indri hari ini di sini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terkait perkembangan belajar Manto. Karena kami ingin mendapatkan informasi bahwa Manto mengalami penurunan di nilai secara akademik. Iya, kemarin rapat semester 2-nya tuh apa itu kembangnya tuh gimana? Gitu. Jadi maka atas dasar itu kemarin kami sempat berbicara ya Bu, saya dengan Manto berbicara, kemudian saya tanyakan kira-kira ada hal-hal nggak mengganggu Manto seperti itu, dan misalnya kami mengundang Ibu Indri agar tujuannya adalah agar kendala ini bisa terselesaikan gitu. Dan, mungkin ada yang ingin Ibu konsultasikan juga, jadi kita sama-sama ya Bu. Jadi pihak sekolah itu tidak bisa menjalankan apa ya, sekolah itu tidak bisa melakukan hal ini sendiri. Jadi perlu adanya kerjasama antara orang tua juga. Kita juga harus melihat dari sisi anak seperti itu, karena kan tujuan akhirnya adalah lebih ke anak kita ya Bu ya. Seperti itu. Jadi kemarin Manto sempat sampaikan bahwa Manto ini sangat excited ya, sangat bersemangat sekali ketika dia melakukan kegiatan atau aktivitas fisik. Contohnya kemarin Manto tuh sempat menang di futsal ya Bu ya. Dan saya lihat juga sih, karena dia itu bersemangat sekali dari sisi selain akademik ya. Seperti itu. Manto juga kalau secara nilai sebenarnya dia tidak terlalu jauh dari teman-teman yang lain. Cuma memang penurunannya ini dikhawatirkan akan berlanjut ketika dia tidak menjalankan atau tidak melakukan pembelajaran yang baik seperti itu. Nah, Manto sampaikan juga Bu ke saya bahwa dia itu lebih tertarik ke futsal gitu. Namun ada kendala yang ada di pikirannya bahwa dia sedang melakukan les ya Bu. Lagi penuhnya les, kemudian diminta orang tua untuk PTN seperti itu, karena kakaknya juga katanya Iya, alhamdulillah nih Bu. Oh, Kemarin di mana? Manto nih baru diterima nih di PTN ya. Oh, selamat ya, data ya. Di mana? UI, jurusan apa?
Oh, jurusan manajemen. Wah, selamat. SNBP ya, Bu ya? SNBP. SNBP. Ya, alhamdulillah. Nilainya yang didapat tuh selalu bagus, udah kelas 10. Jadi, udah kemarin bisa masuk apa eligible ya Bang ya? Iya, terus ikut seleksi. Saya berpikir, Manto ini juga kan secara akademis sebenarnya cerdas juga nih Uni. Makanya saya pikir dengan tambahan seleksi ini dia bisa belajar, bisa menambah nilainya gitu kan. Walaupun memang kelihatannya sih dia suka olahraga gitu kan. Jadi saya pikir dia masih bisa mengatur waktunya gitu. Saya lihat saat ini memang Manto sedang asik-asiknya sih dia menikmati usahanya. Namun kita juga tidak bisa langsung mengkat, tidak boleh langsung dilarang, karena ketika nanti Manto dilarang, kepercayaan dirinya akan turun, kemudian kepercayaan diri terhadap orang tua juga nantinya juga akan hilang. Itu yang kami maksudkan dan kami jaga. Dan dengan adanya konsultasi ini, kami berharap kita bisa sama-sama berkolaborasi, Ibu. Jadi kami bantu dari sekolah, mungkin Ibu bisa dibantu dari rumah. Karena yang kami lihat adalah yang Manto butuhkan saat ini adalah dukungan yang pertama, kemudian diapresiasi dulu terkait dengan kemenangannya di futsal, sehingga nanti untuk pembelajaran dia bisa muncul kepercayaan diri. Itu sudah saya dukung sekali itu karena dengan dia kelas, ada bimbel, ada kelas privat gitu kan. Jadi saya rasa itu cukup mendukung ya untuk dia bisa masuk PTN gitu. Iya betul. Ibu kalau boleh saya tahu, pernah nggak Manto atau Ibu berbicara, Manto dan Ibu berbicara diskusi, pastinya untuk khusus untuk hal ini? Saya sih menawarkan, Manto mau nggak les gitu kan. Terus dia bilang mau, ya udah saya masukin aja. Jadi kalau yang saat ini saya lihat sih memang sepertinya ritmenya sudah agak mulai turun sedikit ya. Ya hasilnya kurang bagus. Betul. Jadi kalau menurut saya sarankan mungkin di waktu-waktu ini untuk diskusi dengan Manto, berbicara ini. Kemudian penggunaan handphone juga mungkin dibuat kesepakatan bersama mungkin bisa ya Bu ya. Oh iya. Ya, seperti itu. Kemudian untuk apresiasi juga karena yang Manto sampaikan bahwa saya ini bukannya di akademik terus seperti itu. Dan kemarin juga saya juga sempat sampaikan bahwa ini mungkin informasi juga ya Bu. Kalau dari sisi tadi ada Pak dari eligible ya. Iya. Nah ini Manto juga bisa sebenarnya dari jalur prestasi. Oh gitu. Iya bisa Bu. Jadi sebenarnya bukan hanya dari sisi akademik, tapi dari jalur prestasi pun Manto sebenarnya berpotensi. Kalau secara akademik sebenarnya betul yang Ibu sampaikan, Manto itu cerdas. Memang dasarnya cerdas Bu. Dan daya tangkapnya ini cepat sekali dibandingkan dengan teman-teman yang lain. Hanya saat ini dia sedang mengalami kondisi yang memang butuh asupan secara emosional untuk dukungan. Jadi mungkin kita bantu sama-sama ya Bu di sana sampai mengembalikan semangat belajarnya lagi. Barangkali ini masih ada waktu Bu untuk teman-teman eligible. Barangkali dari semangatnya diawali dari futsalnya, nantinya ujungnya dia bisa semangat lagi nih dari sisi akademiknya. Kita tahu bersama ya teman-teman ini punya kemampuan akademik dan akademik yang sama-sama terbaik. Tapi bisa itu ya Bu. Bisa Bu, bisa. Nanti untuk jalur prestasinya kemarin saya sudah sampaikan ke Manto juga, tetap di fokus juga di kalau Manto senang di futsal,
dia boleh ambil lomba-lomba futsal yang memang bisa untuk dipakai sertifikatnya di jalur prestasi. Itu Bu, bisa nanti kami pihak sekolah akan mendampingi untuk dalam proses itu. Jadi Ibu tidak perlu khawatir, IMBK itu sangat terbuka dengan hal-hal yang berkaitan dengan siswa terutama. Jadi dia bisa masih tetap bisa masuk PTN. Oh bisa. Kalau anak-anak saya nggak di PTN, saya yang bingung nanti Bu, karena kan kuliahnya mahal di swasta. Jadi biar mereka masih bisa lanjut sekolah. Kami sangat memahami Bu kekhawatiran itu. Dan pastinya sebagai orang tua juga ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi tadi yang saya sampaikan juga kami akan dampingi masuk dan jalur prestasi itu juga bisa masuk dengan PTN. Terima kasih informasinya Bu. Jadi apa yang bisa saya lakukan Ibu dari kuliah mereka? Jadi untuk saat ini mungkin tadi dengan untuk apresiasi itu seperti yang diinformasikan membutuhkan itu saat ini. Kemudian atau untuk belajarnya juga. Jadi harus di drop lesnya atau gimana? Kalau untuk lesnya mungkin bisa didiskusikan dulu dengan keinginan seperti apa dan mungkin bisa dibuat kesepakatan di rumah. Jadi kalau misalkan nilainya nanti di semester kelas 12 semester awal ini atau ini kan ujian itu ya, nanti menghadapi ujian ketika nanti ujian untuk misalkan turun berarti harus tetap les. Tapi kalau misalkan memang Nanto bisa membuktikan bahwa nilainya dia tinggi tetap baik, itu tidak perlu. Saya coba diskusikan nanti dengan saya Semoga berkenan untuk apa yang saya sampaikan dan bisa meluangkan waktu juga untuk berbicara dengan orang tua lama. Itu yang saya rasa dibutuhkan untuk saat ini. Dan kami sangat terbuka ya kalau nanti untuk prosesnya Ibu membutuhkan konsultasi lagi atau informasi-informasi lanjutan terkait dengan PTN. mungkin nanti saya akan tanya-tanya lagi ya Bu ya, boleh ya Bu? Sangat boleh, kami sangat terbuka dan kami senang sekali Ibu bisa hadir hari ini dan kooperatif untuk hadir. Baik Bu Sinta, kalau begitu nanti saya akan ajak mantau diskusi lagi di rumah ya, dia sebenarnya maunya bagaimana, apakah dia mau fokus di futsal ya, atau di kelas-kelasnya bagaimana. Terima kasih Bu informasinya. Sama Ibu. Dan nanti kalau misalnya dia milih ke prestasi, berarti saya boleh tanya-tanya lebih banyak ya Bu ya? Sangat boleh Bu. Nanti mungkin tinggal hadir ke sekolah atau mungkin kita ngobrol janji waktunya mungkin di luar seperti itu. Kalau misalnya boleh, kami juga senang sekali kalau Bu Indri ingin meluangkan waktu lagi untuk membahas hal ini. Ya, saya berharap Mantu juga bisa mengikuti jejak abangnya nanti. Amin. Kami juga pun berharap seperti itu. Ya, baik Bu. Kalau gitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih banyak informasinya Bu. Terima kasih.